semuanya Soti Hotu. Yuk, sebelum kita mulai, saya minta salah satu dari kalian untuk greeting terlebih dahulu. Silahkan kelas presiden. Andrew silahkan bikin greeting dulu. Ya, beri salam. Selamat siang, Mr. Muslimin Satioto. Oke, selamat siang Soti Hotu. Ya, akhirnya kita ketemu lagi di kelas sesi Zoom ini. Terima kasih waktunya. Dan terus untuk materi kita nanti, kita akan belajar tentang apa itu hakikat perubahan sosial serta karakteristik dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, namun sebelum ke materi, Sir tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian kalau kesehatannya, mohon untuk selalu jaga kesehatannya. Itu ya motivasi dari Sir. Sekali lagi, Sir mohon yang masih off cam untuk menyalakan kameranya, silahkan. Alden, karena sebagaimana kesepakatan yang sudah kita buat dan tentunya ini juga adalah rule yang ada di sekolah, kalian wajib untuk on cam, kecuali memang ada trouble, ada gangguan untuk ke sini. Aduh, ya. Kayaknya Sir kita harus refreshing otak dulu nih, Sir, kita harus main-main dulu nih kayaknya. Oke, baiklah kalau kalian memaksa, Sir akan ikutin. Ya, kita main simple saja. Nanti Sir akan minta kalian untuk mengetikkan satu kata dengan beberapa ketentuan. Satu ketentuan. Ketentuannya adalah buatkan satu kata yang berakhiran huruf ER. Mohon jawabannya silahkan ketik di chat box-nya. Yuk, bantu Sir buatkan satu kata yang berakhiran huruf ER. Teler, oh ya, teler, betul. Siapa nih? Andrew. Yang lain? Leher, Kelly. Ya. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Geser, ya geser. Cecer itu apa ya, Jesslyn, Emma, Jasmine? Berceceran. Oh, bercecer. Oh, berantak. Satu, kita akan membahas tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Belum bisa dikasih. Terus, pembelajaran materi ini berharap kalian nanti mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat serta faktor penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat secara tepat. Nah, cuman fokus di pertemuan ini kita hanya akan membahas pada mengkaji hakikat perubahan sosial serta karakteristik di layar kalian. Adakah yang mau untuk memberikan komentar? Apakah keterkaitan gambar tersebut dengan materi kita, yaitu perubahan sosial? Apakah gambar ini menunjukkan adanya sebuah perubahan sosial? Siapa nih? Andrew. Oke, silahkan Andrew, nyalakan mic-nya dan video kamu. Menurut saya ya, jadi orang yang tinggal di Jawa lebih dengan mudah dapat pindah ke Bali gitu, jalan-jalan atau alasan lain. Jadi ya masyarakat yang di Jakarta dan di Bali itu bertemu dan bakal ada mungkin punya pendapat yang lain. Thank you Andrew. Boleh kasih icon applause-nya untuk Andrew yang sudah sendiri. Apakah kamu sependapat dengan Andrew atau mungkin punya pendapat tambahan? Kalau menurut saya dilihat dari gambarnya mungkin ini berhubungan sama meningkatnya populasi manusia, juga meningkatnya jumlah transportasi pribadi. Jadi kalau misalnya dibangun tol itu kan memudahkan mobilitas dan juga memudahkan Pembangunan tol Trans Jawa ini menunjukkan bukti terjadinya perubahan sosial. Perubahan apa? Perubahan secara fisik, ya. Dulu itu adalah mungkin hanya tanah semak belukar, atau mungkin persawahan, atau mungkin dulu adalah perkampungan. Sehingga kondisi fisiknya setelah ada tol berubah drastis. Oke? Sementara dari aspek sosialnya dulu sebelum tol Trans Jawa ini terhubung, pembangunan tol itu kan hanya sampai di Cikampek. Pengalaman Sir pribadi ketika pulang ke Jawa, ya kita harus melewati jalan-jalan biasa. Saat capek kita bisa langsung mampir ke rest area rumah makan, rest area malah ini di tol ya. Kita bisa beli langsung jajanan oleh-oleh, telur asin di Tegal. Kita bisa yang namanya sebuah perubahan gitu kan. Kira-kira kalau Sir minta kalian nih, yuk coba ceritain nih perubahan sosial apa saja nih yang terjadi dalam kehidupan kalian ini.
atau sekitar masyarakat tempat kalian apa di diri JESM dan lingkungan sekitar? Yuk silakan. Ya, sebenarnya nggak terlalu drastis karena saya bilang masih itu aja. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu memang beda dari tempat tinggal. Jesslyn sendiri gimana nih, perubahan apa yang dialami Jesslyn? Dulu main sepeda, main lompat tali, sekarang main HP. Dulu yang pasti terjadi di sekitar kita, bahkan kita rasakan itu begitu ya. Nih, oh Iren boleh dibacakan nak ketikan kamu nak. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di lingkungan sosial atau kemasyarakatan. loh, kalian luar biasa loh, tepat banget semuanya ya. Ya, pendapat yang kalian sampaikan semua itu sudah tepat sekali, sudah benar sekali, bahwa simpulkan sederhana ya, perubahan sosial adalah suatu perubahan tatanan kehidupan di masyarakat yang menyebabkan terjadinya pola perilaku, terjadinya perubahan modifikasi atau variasi-variasi cara dengan hidup. Apa yang kita bahas tadi, ini ada beberapa tokoh sosiologi, bisa minta tolong dibacakankah? Stanley, halo? Ya, Sir. Oke, boleh minta tolong untuk Sela Sumarjan dibaca? Sela Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku dalam kelompok. Menjelaskan mengapa perubahan sosial itu melekat pada masyarakat. Yang pertama, Jennifer Chang, boleh dibaca? Mengapa perubahan sosial melekat pada masyarakat? Menghadapi masalah-masalah baru. Oke, stop sampai di situ. Mungkin pas pandemi saat ini Sosial ada, khususnya adalah di dunia pendidikan. Mudah-mudahan Sir bisa memutarkan videonya, lebih memahami materi kita hari ini. Saya minta nanti face to face ibaratnya, saling beradu argumen nih antara satu orang dengan orang lain. Nah, orang pertama saya minta kalian memberikan statement apapun terkait gambar ini. Dan orang kedua, kalian memberikan respon atau tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh orang pertama tadi. Bisa dimengerti alurnya? Bisa dimengerti? Oke, sip. Yuk, yang pertama saya minta nanti berpasangan antara Panamita dan Iren. Panamita, Iren, are you ready? Mungkin perubahannya itu dulu kalau sekolah offline langsung tatap muka, tapi sekarang berhubung adanya pandemi gitu agak lebih aman kita melakukan pembelajaran di rumah online. Oke, oh berarti Iren dulu nih ya, Iren memberikan pernyataannya. Iya. Ya, oke. Thank you Iren. Boleh ditanggapi Mita? Menambahkan atau mungkin bisa bertanya atau membantah? Iren sendiri lebih baik mana kalau sebagai murid gitu? Lebih baik. Sebenarnya lebih efektif mungkin langsung tatap muka sih, kayaknya ya. Tapi menurut saya juga ada sisi positifnya dari online learning karena kita punya lebih banyak waktu, jadi kita bisa lebih explore hal-hal lain di luar mata pelajaran sekolah gitu. Wis. Oke. Ada tanggapan lain Mita? Tapi bukannya kalau misalnya online itu malah membuat murid tuh kadang malas gitu. Jangan curhat, oke? Ya, gimana Ren? Sebenarnya balik lagi ke masing-masing murid kali ya, kalau misalnya emang fokus buat sekolah gitu kan. Buat Iren sama Mita. Ya itu tadi baru Iren dan Mita. Bisa dikasih argumen kamu, menurut kamu seberapa efektifkah pembelajaran online seperti ini, kondisi perubahan saat ini nih, dibanding dengan pembelajaran tatap muka secara langsung seperti ini? Silakan pendapat kamu. Kalau menurut saya sih ya seperti yang sudah dijelaskan sama Iren tadi, online learning itu ada plus minusnya. Plusnya paling ya kita mempunyai lebih banyak waktu untuk
mengeksplor hal-hal yang di luar mata pelajaran, dan juga kita bisa mempelajari teknologi-teknologi baru. Jadi misalnya saat online itu saya jadi belajar menggunakan Google Drive dan lain-lain. Tapi di sisi negatifnya, mungkin banyak juga murid-murid dan guru yang komunikasinya jadi terhambat. Misalnya saat ada guru yang menjelaskan, murid-murid bisa melakukan hal-hal lain selain mendengarkan guru, dan juga tidak merespon saat guru sedang berbicara gitu ya. Iya. Itu kayak sama yang kita alami ya. Ini ngomongin saya diri sendiri, saya ngomongin diri sendiri. Oh. Oke, apa sih buat Kelly? Iya. Kelly, menurut kamu lebih suka online atau tatap muka? Kalau saya sendiri sih jujur lebih suka offline, karena saya bisa lebih mempererat hubungan dengan teman-teman sekelas, dan juga komunikasinya lebih lancar dengan guru. Kayak teorinya kalian sih ya, dikembalikan ke pribadinya gitu kan. Makanya saya kembalikan pula ke pribadi kalian. Mudah-mudahan kalian punya komitmen untuk fokus mengikuti setiap subjek yang ada gitu kan. Tidak sampai ditinggal. Saya minta kalian untuk menjadi wartawan, menjadi seorang reporter, sekaligus menjadi seorang kameramennya gitu kan. Nah, untuk melakukan pengamatan nih di lingkungan sekitar rumah kamu nih, apa yang sudah berubah di sana tersebut. Sebelum terakhir, yuk kita buat kesimpulan bareng-bareng. Apa yang bisa kita simpulkan dari proses pembelajaran ini? Yang pertama tentunya adalah terkait definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah, ada yang mau membantu? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat akibat adanya pengaruh perubahan nilai-nilai, norma, pola pikir, kebudayaan, dan lain-lain. Oke, perubahan yang terjadi di masyarakat akibat pengaruh perubahan tata nilai, perubahan budaya, perubahan teknologis, perubahan apapun itu sebagai faktor penyebabnya ya yang terjadi di masyarakat. Thank you, Jason. Ada lagi Kak? Tadi pernyataan menurut Jason mengenai definisi perubahan sosial. Tadi Kelly, sir, bukan saya. Oh, Kelly, sorry. Kelly. Ya, pendapat dari Kelly, sorry. Tuh, gara-gara nggak fokus ngeliatin fotonya kan, jadi salah sebut nama. Yuk, bantu lagi buat kesimpulan. Wah, saya harus sebutin nama lagi nih kayaknya nih. Masih malu-malu nih. Atau kalau kalian malu boleh diketik deh di kolom chatnya deh. Tadi yang pengertian perubahan sosial sudah dibantu diuraikan oleh Kelly. Nah, untuk karakteristik perubahan sosial terkait dengan mengapa perubahan sosial itu sangat melekat di kehidupan masyarakat, ada beberapa alasan. Alasannya apa aja tadi? Terus, Regan bisa dibaca? Ketergantungan pada hubungan antar warga, pewaris kebudayaan, dan lingkungan yang berubah. Nah, itu kesimpulan kita yang kedua terkait dengan mengapa perubahan sosial itu melekat pada masyarakat. Kalau kecenderungan masyarakat berubah dipengaruhi oleh beberapa faktor, ini yang tadi rasa tidak puas dengan kondisi yang ada, timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, sikap terbuka masyarakat, dan sistem pendidikan yang maju. Kalau serangkum, ya harapan ser tadi sih bisa kita buat kesimpulan bareng-barengnya adalah di sini, nah, di layar ini. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial sangat melekat pada masyarakat dengan kebudayaannya yang tadi sudah dibacakan oleh Regan, serta keseluruhan masyarakat untuk berubah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang barusan atau kita baca bareng-bareng. Terima kasih untuk waktu hari ini, dan jangan lupa kita akan ketemu di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya kita akan membahas mengenai teori-teori perubahan sosial. Kira-kira kalau terjadi perubahan begini, ini pasnya pakai teorinya siapa ya, gitu kan ya. Oh, ada teori ini, teori itu. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Harapan saya tetap semangat, tetap komitmen untuk menghadapi pembelajaran online, karena saat ini sudah dimulai bertahap untuk pembelajaran tatap muka, biarpun belum 100%, dan saya yakin kita akan kembali di kondisi yang normal kembali, gitu ya. Datang ke Srian, Andy, untuk bantu share closing greeting.
Silakan. Yes, sir. Greetings. Thank you and goodbye, Mr. Muslimin Fatihatu. Thank you, goodbye Sotihotu. Terima kasih Mr. Muslimin, sampaikan ke kalian semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.